Sobat, pernahkah Anda merasa hancur dan remuk redam saat semua perencanaan Anda berantakan? Lalu Anda bertanya dalam hati, Tuhan, kenapa jalan hidupku berliku-liku begini? Tenang sobat, Anda tak sendirian. Hari ini kita akan melihat bahkan rencana Allah tak semulus jalan tol dan sering terlihat berliku-liku. Mari kita lihat rahasianya. Salve Sobat Pena Katolik, berjumpa kembali di Setitik Embun, sebuah renungan harian untuk kita semua. Renungan hari ini, Minggu, 21 Desember 2025. Bacaan Injil diambil dari Injil Matius, bab 1, ayat 18 sampai dengan 24. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria, ibu Yesus, bertunangan dengan Yusuf, ternyata Maria mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf, suaminya, seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Maria akan melahirkan anak laki-laki, dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Hal itu terjadi supaya genaplah firman Tuhan yang disampaikan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamai dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih, mari kita mulai renungan ini dengan membayangkan aliran air sungai. Air sungai mengalir menuju laut. Perjalanan menuju laut itu tidak lurus dan mulus saja, seperti dalam pipa paralon. Dia berkelok, muter-muter, kadang menabrak batu besar, kadang airnya menyempit, bahkan sampai terjun bebas dan menciptakan air terjun. Tapi ada satu hal yang menarik dari sifat air sungai ini. Ia tak pernah berhenti. Ketika ada batu besar menghalangi, air tidak berbalik arah atau menyerah. Ia justru dengan lembut mencari celah di samping kiri dan kanan batu itu, lalu terus mengalir menuju laut tujuannya. Nah, saya merenungkan, rencana keselamatan Allah mirip dengan aliran air sungai tadi. Jalannya tidak selalu lurus seperti jalan tol, tapi penuh liku dan batu-batu besar persoalan. Sobat yang terkasih, hal ini dapat kita lihat dalam bacaan Injil hari ini. Maria, tunangan Yusuf, tiba-tiba hamil, padahal mereka belum hidup sebagai suami istri. Dalam adat Yahudi waktu itu, ada resiko aib sosial, bahkan ancaman hukuman rajam. Bayangkan hati Yusuf, dia tahu itu bukan anaknya. Bisa saja hatinya remuk redam. Di satu sisi, ia ingin melindungi Maria. Di sisi lain, ia bingung. Rencana untuk menceraikan diam-diam adalah jalan terberat untuk melindungi Maria, namun mengorbankan pernikahannya. Sekilas, dari sudut pandang manusia, rencana keselamatan Allah ini terlihat seolah-olah kacau balau, rumit, dan hampir gagal total. Sungai keselamatan itu seolah mampet. Apalagi kalau kita ikuti, nanti kelahiran Yesus juga tak mudah. Tiba-tiba ada cacah jiwa, sehingga Yusuf dan Maria harus ke Bethlehem, kehabisan penginapan, lahir di palungan, bahkan nantinya akan dikejar-kejar oleh Herodes. Nah, di sini timbul pertanyaan yang dalam. Kalau Allah itu maha kuasa, kenapa rencananya nggak dibuat lurus saja? Kenapa nggak dipermudah? Kenapa harus lewat jalan berliku
yang penuh resiko begini? Sobat, saya kira itu pertanyaan-pertanyaan yang sangat manusiawi dan lumrah untuk kita lontarkan. Namun, jawabannya membawa kita pada sebuah permenungan yang indah tentang siapa itu manusia di mata Allah. Kenapa jalan Tuhan seringkali berliku? Karena Allah sedemikian mencintai manusia, sehingga Allah memilih untuk melibatkan kita, manusia, ke dalam rancangan agungnya. Dia bukanlah Allah yang bekerja sendirian dari surga. Dia adalah Allah yang turun ke dalam sejarah manusia yang berantakan dan penuh kekacauan dan mengajak kita dengan segala kelemahan dan kebebasan kita untuk menjadi rekan kerjanya. Nah, sobat, coba kita kembali membayangkan sejenak. Bayangkan Allah sebagai komponis agung yang sedang menulis simfoni terindah sepanjang masa, yakni simfoni penyelamatan. Naskah atau partitur musiknya itu sangat luar biasa, tapi sulit sekali dimainkan. Ada bagian-bagian yang tak biasa, yang seolah melawan aturan harmoni umum. Nah, Maria dan Yusuf adalah pemain musik utamanya. Maria mendapat bagian yang sangat tidak biasa dan beresiko, yaitu mengandung dari Roh Kudus. Yusuf mendapat bagian yang membingungkan, yaitu harus menerima dan melindungi apa yang secara manusiawi itu sulit diterima. Mereka punya pilihan untuk menolak memainkan partitur itu, tapi mereka memilih untuk taat kepada sang konduktor, yaitu Roh Kudus, dan mempercayai visi dari sang komponisnya. Hasilnya apa? Sebuah musik yang mengubah dunia, yakni kelahiran sang penebus. Saudara-saudariku yang terkasih, jika kemarin di video renungan sebelumnya, kita belajar dari Bunda Maria yang bertanya untuk mencari pengertian, atau dalam bahasa Latinnya, Fides Quaerens Intellectum. Nah, hari ini, Santo Yusuf melengkapinya dengan tindakan nyata. Dia mendengar, dia bangun, dan melakukan. Sobat terkasih, dalam hidup kita pun, Tuhan sering memberikan partitur yang sulit, panggilan untuk memaafkan, tanggung jawab yang berat, situasi keluarga yang rumit, pelayanan yang begitu melelahkan. Situasi kita mungkin seperti air sungai yang menghadapi batu besar yang seolah menantang dan menghambat kita. Mari kita belajar dari bacaan Injil hari ini. Rencana Allah itu seperti aliran air sungai. Dia pasti punya celah solusi walau jalannya berliku. Seperti air yang bisa mengikis batu seiring waktu, rahmat Allah juga sanggup mengubah batu masalah dalam hidup kita menjadi jalan yang justru memperdalam iman dan karakter kita. Kita adalah pemain orkestra Allah. Sesulit apapun partitur hidup kita saat ini, jangan letakkan alat musikmu. Jangan menyerah. Dengarkan suara sang konduktor dalam doa dan mainkan peran kita dengan setia. Karena siapa tahu justru lewat kesulitan hidup kita saat ini, Allah sedang merajut sebuah karya keselamatan yang begitu indah, sehingga air sungai kehidupan kita akan mengalir menuju laut kerajaan Allah yang penuh dengan damai dan sukacita. Saudara-saudariku yang terkasih, mari kita jujur di hadapan Allah dan memeriksa batin kita. Apa partitur sulit yang sedang Tuhan percayakan padaku saat ini? Mungkin sebuah hubungan yang perlu diperdamaikan, sebuah tanggung jawab baru, atau sebuah ketakutan yang harus dihadapi. Bagaimana responku selama ini? Apakah seperti Yusuf yang awalnya bingung tapi akhirnya membuka diri untuk mendengarkan Tuhan? Atau aku masih menutup telingaku? Apakah aku sudah mencari konduktornya? Sudahkah aku membawa kebingungan ini di dalam doa, dalam bimbingan Roh Kudus, atau dalam sharing dengan rekan seorkestra yang lain? Saudara-saudariku yang terkasih, mari kita belajar dari teladan Yusuf dan Maria. Maria yang begitu berani dalam iman bertanya kepada Allah, bagaimana caranya Tuhan? Dan Yusuf yang berani rendah hati mendengarkan Allah dan mentaatinya walau belum mengerti sepenuhnya. Allah tidak pernah menjanjikan jalan yang mulus dan nyaman, tapi Dia menjanjikan penyertaan, Immanuel,
Allah beserta kita, dan Dia percayakan bagian-bagian penting dari simfoni keselamatannya ke tangan kita. Jangan takut pada partitur yang sulit. Percayalah, sang komponis tahu kemampuan kita, dan Dia menyediakan konduktor, yakni Roh Kudus-Nya yang akan membimbing kita, not demi not. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Setia, kami bersyukur untuk sabda-Mu yang hidup hari ini. Terima kasih untuk teladan Santo Yusuf yang mengajarkan kami bahwa iman sejati bisa bertumbuh justru di tengah kebingungan dan ketakutan. Terima kasih untuk penyertaan-Mu yang tak pernah berhenti, walau jalan hidup kami seringkali berliku. Allah Bapa yang Maha Rahim, dengan rendah hati, kami memohon ampunan-Mu jika selama ini kami sering mengeluh dan marah ketika rencana kami tidak berjalan mulus. Ampunilah juga kami jika kami sering ingin meletakkan alat musik kami, menyerah dan lari dari tanggung jawab saat menghadapi partitur sulit dalam hidup kami. Kami sering lupa bahwa Engkau ada bersama kami di setiap kelokan sungai kehidupan kami. Oleh karena itu ya Bapa, dengan rahmat Roh Kudus-Mu, karuniakanlah pada kami hati yang seperti hati Yusuf, hati yang tulus dan ingin berbuat baik meski terluka, hati yang terbuka untuk mendengarkan suara-Mu lewat cara apapun, dan hati yang berani untuk bangkit dan bertindak sesuai petunjuk-Mu meski belum mengerti sepenuhnya. Bentuklah iman kami, agar seperti air sungai yang terus mengalir, menemukan celah saat menghadapi batu besar tantangan hidup kami. Jadikanlah hidup kami alunan musik yang memuliakan nama-Mu dan membawa keselamatan-Mu bagi sesama. Semua ini kami mohonkan demi kemuliaan nama-Mu dan dengan pengantaraan Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Ya Santo Yusuf, pelindung keluarga dan gereja, doakanlah kami agar setia seperti Engkau. Amin. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Salve, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.